الحمد لله الفتاح العليم الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم أشهد أن لا إله إلا الله الواحد الحكيم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الرؤوف الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الكريم المنزل عليه وإنك لعلى خلق عظيم وعلى آله وأصحابه الذين أتوا ربهم بقلب سليم أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله رب العالمين واعبدوا الله مخلصين له الدين واعبدوا الله حتى يأتيكم اليقين اعلموا أنكم قادمون إلى الله فلتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون فقد قال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بكثرة السجود فإنه لن تسجد لله سجدة إلا رفع الله بها درجة أو كما جاء في الحديث. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Marilah senantiasa kita meningkatkan iman dan takwa kepada Allah dengan sesungguh-sungguhnya iman dan sesungguh-sungguhnya takwa. Karena tidak ada orang yang tambah tinggi imannya kecuali tambah tinggi derajatnya di sisi Allah. Karena tidak ada orang yang tambah takwanya kecuali tambah mulianya di sisi Allah. Ma'asyiral muslimin, kita masih pada bulan Rajab mengingatkan kita bagaimana Allah Subhanahu wa taala memanggil baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk diberi anugerah yang sangat besar, diberi rahmat, diberi hadiah, yaitu diberi tugas salat, di mana Allah Subhanahu wa taala menjamin kepada hamba-hambanya ini siapa saja yang menjaga salat, man hafadha 'alaiha kanat lahu najatan wa burhanan yaumal qiyamah. Siapa yang menjaga salatnya maka dia akan selamat. Dia akan selamat di dunia, selamat di akhirat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi, kepada umatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai baginda Nabi dipanggil langsung oleh Allah Subhanahu wa taala di Sidratul Muntaha, yang mana kebiasaannya ketika Allah memberi wahyu untuk menjalankan satu perintah, Allah mengutus malaikat Jibril atau lewat mimpi atau lewat yang lain. Tetapi ini beda hadirin. Salat ini betul-betul Allah Subhanahu wa taala jadikan yang khusus, spesial. Sampai salat ini merupakan nikmat terbesar setelah iman. Allah Subhanahu wa taala firmankan qad aflahal mu'minun, beruntunglah orang beriman. Beruntunglah orang yang beriman. Maka tandanya orang itu akan beruntung, maka orang ini diberi anugerah dengan sebesar-besarnya anugerah, dengan sebesar-besarnya nikmat, yaitu nikmat taufik, namanya iman. Namanya taufik hidayah, yaitu iman. Kemudian setelah iman, Allah Subhanahu wa taala memberi taufik dan anugerah lagi yang sangat-sangat besar, namanya salat. Maka Allah jadikan salat ini terbesar setelah iman. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un.
sholat, iman terus sholat. Maka tidak ada yang orang benar-benar beriman kecuali mesti menjaga sholat. Siapa saja yang meremehkan sholat, maka dia itu sebetulnya orang ini remeh di sisi Allah. Man hanat alaihi sholah fahuwa indallahi ahwan. Baginda Nabi sabdakan, siapa yang meremehkan sholat, orang yang menganggap sholat itu remeh, orang yang menganggap sholat itu tidak penting, berarti dia memang tidak penting di sisi Allah. Siapa yang mengagungkan sholat, maknanya dia ini orang agung di sisi Allah. Siapa yang mementingkan sholat, maknanya orang ini orang penting di sisi Allah. Maka bagaimana kita menjadikan diri kita ini orang-orang yang punya derajat di sisi Allah, hadirin. Derajat di dunia ini sebentar saja. Siapa yang diberi derajat di dunia, mungkin jadi raja, jadi presiden, jadi menteri-menteri, tidak lama. Kemudian habis itu kalau dia tidak amanah dalam pangkatnya, dalam jabatannya, dalam amanahnya, maka justru derajat pangkat ini akan menjadikan dia sengsara, menjadikan dia akan dihisab dengan hisab yang sangat berat. Maka untuk itu hadirin, kita syukuri, kita pelihara sholat ini, kita jaga sholat ini. Para ulama katakan siapa yang menjaga sholat, maka ketika dia nanti akan mati, maka Allah kirim malaikat untuk mengusir setan-setan, demit-demit, iblis-iblis supaya menjauh darinya, sehingga orang ini bisa husnul khatimah, sehingga orang ini bisa mengucapkan zikir la ilaha illallah. Maka penting sekali hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sampai baginda Nabi sabdakan dan menjadikan sholat ini seperti anggota tubuh manusia itu bagian kepalanya. Innama maudhi'us sholati minad dini ka maudhi' ra'si minal jasad. Derajat atau kedudukan sholat di dalam agama ini seperti kepala. Hadirin, seorang manusia mungkin masih bertahan hidup walaupun kakinya buntung. Manusia mungkin masih bisa hidup walaupun tangannya buntung. Tetapi ketika manusia ini kepalanya buntung, maka otomatis dia mati. Begitu juga hadirin, orang itu kalau iman tidak sholat, ini seperti manusia tidak punya kepala. Maka bagaimana hadirin? Kita jaga betul-betul, karena wahyu sholat ini di mana Allah Subhanahu wa taala memanggil langsung kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan wahyu ini. Kemudian hadirin juga perlu diingat, awal-awalnya wahyu sholat, anugerah sholat diberikan kepada baginda Nabi ini 50 kali satu hari satu malam, hadirin. Kita tidak bisa membayangkan kalau itu terjadi pada kita 50 kali dalam satu hari satu malam. Bagaimana kita bisa mengerjakan? Satu hari satu malam 24 jam 24 jam, kemudian mengerjakan sholat 50 kali 24 dibagi 50, berapa jam sekali kita harus sholat? Tetapi hadirin, ini juga bagaimana baginda Nabi menunjukkan kepada kita semua bahwa baginda Nabi ini punya akhlak yang mulia, tawadhu. Ketika diberi nasihat orang yang lebih tua, orang yang lebih banyak pengalaman, dalam hal itu adalah ketika baginda Nabi ini pulang dari mendapatkan wahyu sholat, maka ketemu oleh Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Ini hadirin, nyawa seorang yang mulia, walaupun sudah menjadi nyawa, tetapi masih memikirkan kita semua yang masih di dunia ini. Para nabi, para rasul, seperti Nabi Musa alaihissalatu wassalam, kemudian memberi nasihat kepada baginda Nabi. Otomatis Nabi Musa punya pengalaman jadi nabi, jadi rasul, menghadapi kaumnya yang begitu ngengkelan, yang begitu nakal, beling. Bani Israel.
nakal, beling. Saking belingnya nabi-nabi banyak yang dibunuh. Sehingga Nabi Musa ini memberikan nasihat kepada baginda Nabi, ya Rasulullah, sampean balik saja, balik lagi, sowan menghadap Allah, minta kortingan, minta dikurangi. Itu umatmu itu orangnya itu kecil-kecil, umurnya pendek-pendek, ndak kuat tinggu, ndak kuat menjalankan sholat kok sampai 50, ndak kuat. Coba hadirin, kalau baginda Nabi ini orangnya itu ngototan wis ben 50 yo, ganjarannya tambah banyak, gak apa-apa. Coba bayangkan, Nabi berarti juga seorang pemimpin yang luar biasa, sayangnya kepada rakyatnya, sayangnya kepada umatnya, tidak mikirin awake dhewe kuat ben umatku para yo kuat lah, tidak. Tapi beliau juga memikirkan bagaimana umatku ini bisa menjalankan agama ini, walaupun mungkin umat yang paling lemah pun bagaimana bisa menjalankan ini. Ini satu pelajaran yang luar biasa. Baginda Nabi tidak memikirkan dirinya sendiri, aku kuat, iya kowe kuat, tapi umatmu kuat pora. Maka baginda Nabi begitu diusuli oleh Mbah Nabi Musa alaihissalatu wassalam supaya minta kortingan, baginda Nabi wis gak popo dikorbanke egone hadirin, demi memikirkan kula sampean niki. Balik lagi ke Sidratul Muntaha, ya Allah, minta dikurangi ya Allah, ya wes dikurangi 5. Pulang lagi, cegat lagi oleh Nabi Musa alaihissalatu wassalam, bagaimana ya Rasul, bagaimana ya Muhammad, bagaimana wahai Rasulullah? Dikurangi 5 ya Nabi Musa, ora kuat, balik meneh. Hadirin yang dimuliakan, ringkas cerita, sampai 9 kali Nabi tidak malu-malunya minta keringanan sholat ini. Bayangkan saja, kalau Nabi itu malesan, wis ping pison tok terus isinan, malesan, isinan, wegahan, gak mikir nih umat, apa yang terjadi? Umatnya kabotan, ninggalnya perintah, kakean dosa, malah ndak karu-karuan. Hadirin, ini pelajaran yang sangat luar biasa, dialog antara Nabi Musa alaihissalatu wassalam dan baginda Nabi untuk menjalankan perintah Allah. Ternyata perlu dipikirkan bagaimana semua umat, mungkin yang paling terlemah pun bisa mengamalkan agama. Maka ini harus dipikirkan oleh tokoh-tokoh agama, dipikirkan oleh imam-imam. Bagaimana ketika menjalankan perintah, menjalankan sholat berjamaah misalkan, bagaimana seluruh rakyat, seluruh masyarakat, seluruh warga penduduk di komplek, di perumahan ini semuanya bisa datang, dimusyawarahkan kapan waktunya sholat, ambil afdholiyah di awal waktu atau agak diakhirkan supaya semuanya bisa datang. Karena kadang-kadang saudara-saudara kita ada yang masih sibuk kerja, mungkin masih kerja nukang atau kerja apa yang sekiranya untuk meninggalkannya agak sulit. Coba dimusyawarahkan. Ibadah yang melibatkan banyak umat, melibatkan banyak saudara, dimusyawarahkan bareng-bareng, biar semuanya bisa ikut ambil bagian dalam mengamalkan perintah Allah, sehingga Allah pun melihat hambanya ini sujud bareng-bareng, ruku bareng-bareng, itu seneng sekali. Seperti pesan Allah SWT, sholatlah tapi dengan bareng-bareng, warka'u ma'arraki'in, rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Ini juga termasuk dalil sholat jamaah. Sholat yang difardukan ini idealnya dikerjakan dengan berjamaah. Podo-podo papate sholat duhur, tapi dikerjakan dengan berjamaah dengan dewe ning omah, podo papate, mboten korupsi, tidak dikurangi. Itu lipatnya sudah 27 derajat. 27 itu kalau 5 kali berapa? Kalau orang mengamalkan sholat atau mengerjakan sholat ini sendirian terus seumur-umur ning omah, terus dengan orang yang dalam mengerjakan sholat itu misalkan dengan berjamaah, nanti derajatnya di akhirat itu seperti apa perbandingannya hari ini? Yang tadi cuma 1 hari cuma 5 derajat, itu pun cara
cara penghitungannya tuh detail hadirin, cara hisapnya. Tapi kalau sholat kita dengan cara sunnah di masjid, setelah dengar azan datang ke masjid dengan berjamaah, maka sholatnya digaji, dibayar, diberi pahala 27 derajat. Kalau kali 5 berapa? Satu sujud ini pangkat kita. Jadi pangkat derajat manusia sebetulnya adalah dalam sholat. Maka baginda Nabi katakan, alaikum bikasratis sujud, hendaklah kamu perbanyak sujud. Maksudnya apa? Perbanyaklah sholat-sholat sunnah. Sujud, karena satu rakaat 2 sujud misalkan. Berapa kita harus sholat untuk memperbanyak sujud? Karena sujud kamu itu adalah derajat kamu di sisi Allah. Alaikum bikasrati sujud wa innahu lam tasjuda sajdatan illa rafa'allahu biha derajat. Satu sujud, satu derajat. Maknanya nilai derajat kita semua adalah dalam sujud. Semakin banyak sujud, semakin tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, memang kalau kita di dunia mungkin belum nampak, tapi dunia ini akan hancur hadirin. Dunia ini akan selesai, ada batasnya. Dipimpin siapa saja, bagaimanapun tertibnya. Karena dunia bukan untuk tempat kekal bagi manusia, tapi dunia untuk tempat tinggal sementara. Untuk pembuktian apakah kita jadi orang soleh, apakah jadi orang nakal. Itu akan dibuktikan hanya beberapa tahun di dunia. Habis itu Allah SWT mengirim malaikat Israel untuk menjemput paksa dia, panggil dia, dikirim ke akhirat, namanya Darul Jaza. Maka hadirin yang dimuliakan Allah SWT, pesanan-pesanan langit, pesanan-pesanan baginda Nabi SAW inilah yang harus kita pikirkan betul-betul. Jangan sampai kita ini tersibukkan, terlena dengan hiruk pikuknya dunia, sampai lupa kita ini dengan kewajiban kita sebagai hamba Allah. Lupa dengan kita sebagai hamba Allah mesti harus berzikir kepada Allah, sholat dengan tertib, baca Quran, sedekah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ringkas cerita, akhirnya baginda Nabi pun mengorbankan egonya, tidak segan-segan, tidak malu-malu, tidak malas-malas, bolak-balik sampai ping 9. Akhirnya tersisa tinggal 5. Itu pun oleh Nabi Musa, ya Rasulullah, umat jenengan itu kecil, umurnya pendek, gampang loro, lemah, niku mungkin mboten kuat. Empun wahai Nabi Musa, kula pun wisin ping 9. Ternyata prediksinya Mbah Nabi Musa betul juga. Salat ping 5 lho. Banyak orang yang masih belum mampu mengerjakannya. Ada yang mampu kadang-kadang baru 3, kadang-kadang baru 2, kadang-kadang baru setahun hanya 2 kali. Atau kadang-kadang, Masya Allah, hadirin, begitu tidak mengertinya orang diberi hadiah. Kalau orang itu paham seperti PNS, kerja, diberi kerja itu sewenang ndak karu-karuan. Bahkan dia akan mendaftarkan untuk menjadi pekerja itu, namanya PNS. Begitu diterima senangnya bukan main. Padahal disuruh kerja, karena dia paham, karena dengan kerjalah aku dapat gaji. Seneng. Seandainya seluruh umat ini, orang Islam, orang iman ini paham, saya disuruh sholat, tapi sebenarnya saya disuruh sholat, diwajibkan sholat, ini supaya saya itu wajib masuk surga. Karena hadirin, kalau orang itu setelah iman itu jaminan masuk surga. Oh, jenengan itu ucapkan la ilaha illallah, yakin jaminan surga. Cuma kapan? Mlebune surga kapan? Itulah permasalahannya hadirin. Ya kalau bisa kita ini, PR kita ini mlebu swarga secepat-cepatnya. Kalau perlu tanpa hisab. Tapi kalau tidak dibarengi iman, tidak dibarengi dibarengi amal soleh, dibarengi meninggalkan dosa-dosa, itulah yang menyebabkan iman tapi masuknya surga itu lelet. Masuknya surga itu masih lama banget. Sampai nanti syafaatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu harus diberikan kepada orang-orang ini.
Karena saking banyaknya permasalahan-permasalahan sehingga belum bisa masuk surga secepatnya, hadirin. Padahal sebetulnya seluruh amalan-amalan agama ini sebetulnya adalah untuk memperlancar dan mempercepat proses seseorang untuk masuk surga. Baca Quran ini juga mempercepat seseorang untuk masuk surga, karena Quran ini mempunyai daya syafaat yang sangat tinggi. Seperti baginda Nabi sabdakan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati, bahwa bacalah Al-Quran karena Al-Quran akan memberi syafaat kepada orang yang membacanya. Semuanya, sholat ini adalah sesuatu untuk mempercepat kita ini masuk surga. Semuanya amalan-amalan soleh. Dan jangan sampai kita punya pemahaman bahwa orang itu kalau sudah mengamalkan amal soleh satu jenis, dia tidak mengamalkan amal soleh yang lainnya. Jangan, semua amal soleh itu punya fungsi berbeda-beda. Dzikir tidak bisa digantikan dengan Quran, Al-Quran tidak bisa digantikan dengan sedekah, sedekah tidak bisa digantikan dengan zakat, zakat tidak bisa digantikan dengan haji, dan sebagainya. Seperti kita punya anggota tubuh ini, semuanya untuk penyempurnaan supaya manusia ini hidupnya itu mudah. Tangan tidak bisa digantikan dengan kaki. Misalkan orang disuruh milih tangan, milih punya tangan tanpa kaki apa punya kaki tanpa tangan, kan tidak mau. Yo pengen punya kaki, pengen punya tangan, pengen punya mata, yo pengen punya telinga. Tidak bisa ditinggalkan yang lain karena semuanya penting. Begitulah semua amal agama, hadirin. Maka untuk itu bagaimana kita sungguh-sungguh dalam amal agama ini, dan kedepannya bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala terus memberi taufik hidayah sehingga kita bisa istiqomah dalam mengamalkan agama, meningkat lebih baik lagi, sehingga puncaknya di saat kita ini harus meninggalkan dunia dalam keadaan iman yang sangat mantap, iman yang sangat sempurna, sehingga keluar dari lisan kita menyebut dzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalimat yang sangat-sangat dicintai oleh Allah, kalimat la ilaha illallah. Ja'alana Allah wa yakum minal faizin al-aminin wa adkhalana fi zumratil muttaqin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.